Hai, selamat Halo, sore. Aduh, si cantik. Lagi ada di sore. luar ya? Iya, aku lagi bertemu dengan teman-teman. Enggak sih, sebetulnya biasalah kita mencari opportunity dengan kelebihan dan keunggulan dari masing-masing produk. Wah, hahaha. Ini lagi nggak Halo, MC hari halo. ini. Enggak, sekarang kan kebetulan aku nggak berbeda bidang sih. Sebetulnya Oke. eh, lagi ngebantuin salah satu perusahaan apa ya, IT company lah, tapi fokusnya ke sistem kesehatan. Ya Oh, basicnya basicnya IT lah gitu. Kebetulan sesuai dengan capability aku, ya kan, sebagai apa ya, marketing, terus pembuka jalan, jalan yang baik oke. dan benar. Oke. Ya. Tuh, Jadi lebih sebetulnya ke itu juga tetap government dibutuhkan, relationnya lah. ya, dibutuhkan ilmu komunikasi ya, Danira ya. Pastinya manggilnya apa nih, Om Ruli ya? Ya. Awas ya kalau MC ya. Enggak, senior, 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 senior. Izin, 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 mau arahan, izin. Oke, oke. Aduh. Oke. Gimana, Nah, gimana, gimana? eh, banyak orang yang memang akhirnya terpaku sama apa ya, mungkin paradigma kalau nge-MC harus begini harus begitu gitu, nggak boleh ini itu. Sebetulnya paling gampang gimana sih supaya orang bisa lancar gitu kalau ngomong. Ini luar biasa loh kita ngobrol sama presenter ini. Apa sih? Langsung gitu. Enggak. Kan kalau menurutku ya, Kak, kalau menurutku eh sebagai public speaker, presenter, MC, apapun itu, kita nggak bisa compare sih, karena masing-masing punya communicating skill yang berbeda, kan gitu. Oke. Punya cara supaya gimana orang-orang uh, apa ya, terhasut dengan dengan Waduh. bahasa-bahasa uyo. Ya intinya sebetulnya kalau dari prinsipku aku nggak ya do the best effort aja lah kalau selama kita ada di stage atau sebagai profesi seorang apa ya, MC, presenter gitu. Terus kadang-kadang apa ya, maximize our potential aja gitu. Jadi I aku nggak pernah see. ngeliat, ya aku nggak pernah ngeliat orang, oh orang bagus ya, mungkin bagus dalam arti ya memang itu udah skillnya dia gitu. Aku paling cuma sebagai panduan, oh berarti dia kayak begini, oh berarti aku harus bukan lebih Oh, bagus jadi tapi aku style itu ya, harus kita bikin sendiri ya sebetulnya ya. ya jadi apa, Biar nggak kaku juga ya. the best version of you lah gitu. Nanti dari situ kan Oke. akan ketemu tuh, akan ketemu kelebihan kita dan ciri khas akhirnya gitu. I see. Oke. Ini ada yang penasaran, maskernya bikin penasaran. Ada Om Lo Even. tau nggak ini isinya apa? Isinya apa? Sebenarnya gue siapa? Nah, sebetulnya siapa? Coba dibuka. 1, 2, 3. Didi ini tahu lah. Kok ketawa? Oke. Aku diketawain. Halo semuanya. Hai, cantik Apa kan? kabar? Ya Oke, ampun. bulan September ini eh, Polisi Lalu Lintas Republik Indonesia akan berulang tahun yang ke-65. Ya, Ya. Tanggal 22 ya. Oke. Nah, 22. sebetulnya untuk eh, polisi lalu lintas, kesulitan apa sih yang dirasakan dalam mengkomunikasikan mungkin peraturan atau apa? Maksudnya Apa sih gimana, yang nggak Kak? nyampe? Kok masih banyak para pengendara yang mungkin melakukan pelanggaran atau apa gitu? Apa sih yang nggak nyampe sebetulnya? Atau cara komunikasi seperti apa sih kalau hari gini? Kalau menurutku emang balik lagi sih ke pribadi ya. Kadang-kadang Masyarakatnya. betul, kadang-kadang peraturan itu kan memang fungsinya untuk membatasi, mengatur. Hmm. Ya, kalau memang kita basicnya sudah terbiasa dengan peraturan, pasti ya pasti akan aware gitu, pasti akan notice peraturan yang dikasih. Tapi kalau emang kita apa tidak terbiasa dengan aturan, ya susah juga. Mau aturan kayak apa, ya tetap aja dilanggar gitu. Ada nggak sih trik-trik khusus buat pendekatan sama masyarakat? Pendekatan masyarakat, jadi berasa polwan nih.
Tapi bentar, ini intermezzo ya kak. Dirimu agak lebih agak terlihat lebih fresh dan lebih tampan gitu ya. Apakah Ah, menggunakan ja- skincare? jangan mengalihkan itu dulu. Pertanyaannya Oh itu gitu. dulu tadi. Oh Heeh, ya oke. Ya udah. gitu. Apa sih tadi namanya? Sebagai ini, sebagai Apa? dari masyarakat awam mungkin ya. Aku kan sudut Heeh, pandangnya dari masyarakat awam yang oke, ya kalau ada peraturan ya harus ditaati gitu. Tapi oke. peraturan itu kan juga ada beberapa sudut pandang yang memang bisa bukan fleksibel tapi di-adjust gitu. Kan Oh, misalkan oke. peraturan bukannya berarti menggampangkan peraturan, ya kan? Contoh misalkan eh, kalau peraturan yang udah pakem gitu, misalkan undang-undang ya nggak mungkin juga di-adjust, tapi di-adjust bisa, dilanggar nggak bisa, di-adjust bisa dengan perkembangan zaman atau perkembangan suatu negara, ya kan pasti kan berubah-berubah. Misalkan Undang-Undang Ya, Dasar, ya misalkan Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang kesejahteraan warga negara begitu. ya. Kesejahteraan itu kan grafiknya kan bisa naik bisa turun. Kalau naik di adjustnya kayak gimana, kalau turun di adjustnya kayak gimana kan gitu. Tapi tetap Oh, tetap fungsinya untuk mengatur, ya. membatasi dan membuat semuanya menjadi lebih teratur lah gitu. Yes. Jadi kalaupun di adjust boleh banget ya. Kenapa enggak? Jadi itu mesti lebih fleksibel ya. Iya, fleksibel dalam case tertentu yang Oke. memang bisa menguntungkan atau case tertentu yang bisa bermanfaat. Kalau cuma oknum ya nggak bisa kan sekarang ya mohon maaf ya bukan nyindir-nyindir tapi kan ada beberapa peraturan yang memang dibuat untuk oknum bukan untuk masyarakat gitu untuk menguntungkan suatu oknum Pihak atau tertentu. betul tapi Ya, bukan maknum kak. Iya. sih. Aku mau duduk dulu ya, pindah tempat buat Danira. Danira, Iya. jadi jadi gini Danira. Kan tadi seperti aku udah sebutin tanggal 22 ya, Pak? Ya. 22 September itu 65 tahunnya Polisi Lalu Lintas Republik Indonesia. Ya. Direktur Kamsil atau Keamanan dan Keselamatan itu lagi rajin banget mengkomunikasikan banyak hal mengenai peraturan dan juga teknologi yang ada di kantor ya Pak ya, di perlalu lintasan Republik Indonesia. Makanya juga lagi rajin ngevlog, lagi Oh ya? rajin ngurusin, iya beneran, bikin channel supaya apa yang mau disampaikan terkomunikasikan. Nah, itu kenapa ada di sini dan bintang tamu kita hari ini adalah Dimas Danira. Nah, kepengen Bapak juga mungkin punya pengalaman banyak nih masalah komunikasi ya Pak ya. Kita mau ketemu sama Direktur Kaunsil dari Kepolisian Lalu Lintas Republik Indonesia, ada Pak Halo. Krisnanda. Halo, selamat sore, Halo. Mas Wis, Selamat sore, izin. Mbak. Wah, ini Ya, terima kasih, Pak. Ini ngobrol-ngobrol tadi saya dengarkan dari awal. Wah, ini asik sekali. Ini, Mbak, tadi cerita berkaitan dengan masalah lalu lintasan. ya. Nah, ini kalau Mbak pikir dan rasakan, punya harapan, punya apa, atau punya pengalaman apa ketika berlalu lintas? Pengalaman. Alhamdulillah Pak, izin. Saya belum pernah punya pengalaman buruk, kebetulan. Ya, semoga tidak ya, karena Itu ketika jangan Pak. berpengalaman buruk, tapi setidaknya pernah mengalami kemacetan ya. Gitu. Kemaja itu bukan pengalaman Pak, itu kayaknya rutinitas Pak. Iya. Ya, sebetulnya kan ya kenapa kalau saya kan dari sisi pandang masyarakat ya Pak ya, memang kalau saya kan prinsipnya pribadinya sebisa mungkin menghindari atau meminimalisir masalah gitu. Jadi ya balik lagi kalau memang udah ada peraturannya ya kalau memang bisa ditaati untuk kebaikan ya kenapa enggak gitu kan. Cuman kadang-kadang kita udah taat. Meminimalisir masalah. Kalau lihat orang yang sering melanggar, sering malah bangga kalau melanggar, sering sembarangan, sering semaunya, atau menggampangkan itu gimana menurut Mbak? Itu karakter Pak.
Jadi Karakter, waduh, ini kalau karakter gini kayaknya kan jelek banget ya. Atau gimana? sebetulnya ya saya percaya lah, karena kebetulan kan saya juga memiliki background dari suatu instansi ya. Jadi kebetulan almarhum suami saya juga dari suatu instansi angkatan darat kebetulan Pak. Jadi Oh iya, iya. betul izin. Jadi memang apa namanya tadi peraturan itu kan saya percayalah aparat sudah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik gitu, sudah mensosialisasikan informasi dengan sangat baik, ya kan, bahkan bukan mensosialisasikan saja tapi juga mentoring malah ya Pak ya kalau bisa. Tapi Cuman ya itu kadang-kadang tadi. orang-orang ini gini, kadang lihat dia tertib kalau ada polisi atau dia baik karena takut ditilang. Ini kan kayaknya lucu ya, harusnya punya kesadaran. Nah, gimana nih Pak Pandu? Ya memang tantangan Pak, ini challenge untuk bapak-bapak yang apa mengatur atau membuat peraturan atau yang berkompeten dalam hal ini. Memang itu tantangan masyarakat kita Pak gitu. Kalau disiplin apa ya, kadar disiplinnya bisa ditingkatkan mungkin melalui pendekatan yang berbeda, ya kan, mungkin mungkin Pendekatan gini. berbeda itu bagaimana? Apa Pendekatan berbeda. pendekatan yang sekarang kurang ya? Apa terlalu seolah-olah siap berat atau terberat gitu Bu? Oh enggak, justru saya melihat perkembangan Pak. Pendekatan yang sekarang tuh sebenarnya lebih friendly ya kan. Terus juga sekarang ada beberapa case misalkan model menegurnya tuh dari apa ya, dari jalan gitu ya, dari CCTV, terus dia di zoom gitu ya Pak, terus dikasih dikasih bercandaan gitu-gitu. Sebetulnya itu udah apa ya, cara yang sangat baik gitu. Atau kalau misalnya yang melanggar diviralkan, itu kira-kira setuju nggak Pak? Saya sih setuju aja Pak. Tapi maksudnya kalau bisa dengan tidak cara itu ya sebaiknya nggak usah lah Pak. Nggak usah ya. karena Berarti gini perlu Pak. dibangun kesadaran. Kalau sekarang tilangnya ini dikembangkan secara elektronik, setuju nggak? Itu saya lebih setuju Pak. Itu saya lebih setuju. Yang pertama kita apa namanya semua kan sudah serba digital ya Pak gitu. Jadi mengurangi atau meminimalisir oknum-oknum ya kan, baik dari aparat maupun masyarakat terjadi apa ya, kesalahan atau salah pahaman di lapangan gitu Pak. Ya namanya artinya mengurangi kontak person ya, karena nih kalau ngomong begini ketemu, tapi dengan cara-cara elektronik akan ada jejak atau rekam digital. Saya kira ini juga lebih baik, artinya karena memang kadang-kadang orang nggak ngerti, ditilang polisi, ketemu polisi, ini orang malah berpikiran negatif, padahal itu untuk diselamatkan. Iya, saya Mbak ingin mendapatkan satu mungkin statement aja, bagaimana harapan atau ucapan selamat ketika polisi lalu lintas ini ulang tahun ke-65. Silakan. Iya, saya ucapkan selamat sekali lagi Dirgahayu untuk polisi lalu lintas ya Pak ya, yang berulang tahun ke-65. Semoga semakin amanah menjalankan tugasnya, kemudian juga semakin menjadi kebanggaan untuk masyarakat, juga semakin baik mengayomi masyarakat, semakin sabar dengan pola pikir masyarakat yang berubah. Saya berharap ya tetap jaya selalu dan menjadi panutan masyarakat. Ya, terima kasih. Semoga kita juga bisa memenuhi apa yang menjadi harapan dan kita terus meningkatkan lalu lintas yang aman, selamat, dan tertib serta lancar. Karena lalu lintas ini urat nadi kehidupan, refleksi budaya bangsa, dan cermin tingkat modernitas. Mbak, terima kasih. Siap. Silakan. Siap, terima kasih Pak. Wow, ketemu langsung beliau. Waduh, seru. Sebetulnya, Danira, kalau ngomongin lalu lintas sama kerjaan kita yang harus kadang-kadang juga mobile, misalkan kalau nge-MC kemana gitu loh. Kalau ketemu macet kan ribet banget ya. Betul. Iya kan? Waduh, janji jam berapa, nge-MC jam berapa, ini macet gitu kan. Deg-degan, iya benar. Mungkin kan udah dandan seorang Danira tiba-tiba harus pesen ojek, rambut bisa berantakan.
Oh iya ya dong. kan? Udah bad hair day itu nggak lucu banget. Makanya. Oke, nah Ya, Danira, kalau ya. balik lagi ke ilmu komunikasi sebetulnya ngomongin komunikasi, berapa lama sih jadi presenter dulu sampai akhirnya ya bener-bener ini emang kerjaan gue nih. Oke, aku dari awal mulanya itu dari 2006 sebetulnya, 2006, 2007, mulai dari selesai kuliah gitu kan, awal-awal kuliah sebetulnya, ya aku juga pernah jadi ini loh kayak female presenter, usher gitu-gitu Oh, itu di salah satu iya di salah satu apa perusahaan otomotif ATPM gitu, yang memang awalnya mereka mengajarkan kita untuk mendeliver informasi dari masing-masing produk gitu Kak. Terus akhirnya saya proses pertama ya kali perjalanan ya Bu. iya iya benar-benar gitu dari asalnya SPG-an lah gitu ya. Keren Ya. gitu. Tapi memang kalau di otomotif ini di salah satu perusahaan ini mengajarkan kita untuk belajar bisa mendeliver informasi bukan hanya one on one dengan customer tapi juga menggunakan equipment lain, contohnya mic dan informasinya ini bisa terdeliver lebih luas gitu. Jadi kayaknya mentalnya digemblengnya dari situ. Dan ternyata Oh, alhamdulillah semakin lama aku juga kayaknya satu sisi kan ya kita cari nilai ekonomi ya Kak, ya kan. betul. Ternyata Harus meningkat asik ya. juga. Betul, ternyata asik juga ya gitu. Terus knowledge kita jadi bertambah kan gitu. Kayak gitu sih gitu. Ini ada Red Supernova nih katanya, ini aktor saya yang paling pinter pada zamannya. Aku tahu nih Wow. Mas Herai. Herai, Mas Herai. Dia Mas Red Supernova ini juga pernah nggak pernah sih sampai sekarang juga waktu aku ngeluarin single dia jadi manajer kita juga. Halo Mas Heru. Mas Heri. Halo Mas Bener. Heru. Oh Heri ya? Halo. Heru Iya apa iya iya. Heri? Ada Budi Mas Heri, Setiawan, ada Heri Witoko. ya, aduh. Nah, Halo semua. by the way, sebetulnya kalau ngelihat sekarang ini kan banyak banget yang pengen jadi presenter, yang pengen jadi host, pengen jadi itulah ya sebetulnya. Ya. Apalagi hari gini tuh YouTube membuka gitu, atau media sosial tuh membuka kita buat present something, mau ngomongin apapun gitu, mulai dari unboxing mainan sampai unboxing yang lain-lain gitu, kita bisa menjelaskan itu. Nah, Ya. sebetulnya apa sih yang mestinya diperhatikan sama teman-teman semua yang kepingin memulai present something gitu, terutama di media sosial? Kalau mulai present something yang pastinya kita kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau ini dikoreksi, kita bisa paham dulu nih unique selling point dari suatu produk yang mau kita pasarin kan gitu. Apa sih gitu. Terus kemudian kita harus mikirin cara persuade mengajak customer atau orang gitu untuk bisa paling tidak notice dengan produk kita gitu, notice aja dulu gitu, nggak usah disuruh beli gitu kan. Nah yang ketiga baru masuk ke call to action, dimana setelah persuade mereka sudah tercapture, mereka sudah terpancing ya kan, akhirnya kita mengajak mereka untuk membeli atau untuk mendalami produk kita. Nah, di situ baru ada engagement. Engagement ini salah satunya mungkin approach ya, mengapproach pendekatan ya berbeda-beda caranya gitu. Mungkin tiap individu ya kan, marketing khususnya mereka punya cara yang berbeda. Kalau customer ini pendekatannya begini, kalau customer itu pendekatannya begitu. Nah, ada dua kan biasanya kalau di marketing tuh atau di penjualan atau di bisnis korporasi kan ada pendekatan B2B dan B2C ya kan gitu. Jadi yang penting itu sih unique selling point, terus tahu cara persuade, kemudian engagementnya. Setelah itu antisipasi bagaimana mengatasi komplain atau untuk apa ya, untuk menjaga customer satisfaction kayak gitu. Oke. Dan itu kejagain kita juga ketika orang bertanya sama kita mengenai produk itu ya. Betul Kak, betul. Ya. Oke. Betul. Nah, sebetulnya pengalaman-pengalaman apa yang paling bikin ternyata memang gue tuh harus begini gitu. Ada nggak yang inget sampai sekarang?
aku sebelumnya aku juga ya gimana ya, awalnya mungkin kita bukan ahli di bidang itu. Kan kalau saya kan bukan di sales ya, tapi lebih ke marketing komunikasi. Tapi ternyata Markom itu kan luas ya Kak, ya kan? Ya, Bukan cuma, jadi everybody can be our PR sebetulnya, yes, gitu. Gimana caranya orang juga bisa jadi PR kita, betul. apalagi diri sendiri. Paling kendalanya adalah itu tadi, mental, biasalah. Walaupun udah ini bertahun-tahun, tapi tetap mental kadang-kadang suka naik turun kan, gitu. Cara Betul. pendekatannya kayak gimana? Terus kita berusaha mendalami karakter customer kita, pasar ya terutama. Sekarang yang Ya. yang stagnan tapi unstable gimana tuh? I Gitu see, sih. betul. Iya, iya, iya. Ya, jadi memang satu hal yang paling penting adalah bukan cuma mengetahui unique selling point yang memang kita mau bicarakan, tapi Ya. juga tadi karakter orang-orang yang memang bakal kita tawarkan itu ya. Betul Kak, betul. Betul. Ya. Ini banyak hal loh teman-teman semua yang bisa kita ambil, bukan cuma sekedar MC, bukan cuma sekedar present something, but you can selling something. Of course. Ya. Dan misalkan teman-teman semua juga banyak yang memang saat ini menjual dagangan pribadi masing-masing, mulai dari produk makanan ataupun hal-hal lain, dan itu juga bisa di-present ya melalui video ya. Bisa banget. Jadi memang ada sarana-sarana seperti ini yang sekarang yang sebetulnya plus minus sih Kak ya. Yang tadinya serba konvensional, ketok-ketok pintu, terus tiba-tiba kita harus beradaptasi dengan semua yang harus digitalize gitu. Yang paperless, yang tidak harus bertatap muka. Nah, itu kan satu challenge juga tuh buat kita-kita nih, generasi-generasi sekarang, apalagi di masa pandemik ini. Selain being produktif, kita juga harus inovatif sih menurutku gitu. Apalagi nih mesti ngapain? Ya mungkin dari sisi nominal belum terlalu signifikan, tapi dari situ justru bisa mendatangkan kesempatan-kesempatan yang tidak terduga secara positif gitu. Jadi peluangnya sebetulnya banyak di situ ya. Iya, sebetulnya banyak. Ada banget. Iya. Betul. Halo Mbak Somayesti, apa kabar? Nanti kita kapan-kapan live di situ ya bareng sama Danira ya. Boleh tuh, asik makan bakso, asik. Oke, Danira. Ada lagi nih sebetulnya. Ini banyak juga orang tua sekarang yang mendorong anaknya untuk jadi presenter melalui media sosial atau juga YouTube ya sekarang. Yang banyak. Nah, kira-kira pesan buat orang tua supaya anak juga terlihat mungkin natural gitu loh, gampang. Kayaknya ini luapan hati ya. Banget. Iya, paham. Harusnya banyak juga pakai itu video. Oh iya, benar. Sama, saya juga tiap pagi harus Zoom dulu anak saya, terus baru setelah dia udah ini, baru saya lepas. Kita betul. Jadi gini Kak, mungkin kan ya kalau kan Kakak lebih senior ya, jadi maksudnya untuk jam terbang lah, pengalaman bagaimana cara mengatasi tadi mental di depan kamera, di depan publik, di depan apapun itu. Sebetulnya ini jadi satu momen yang baik sih untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak kita gitu ya di masa yang sekarang, karena mereka belajar untuk mengaspirasikan diri mereka, mengekspresikan diri mereka melalui cara mereka sendiri gitu, cara mereka menerima informasi baik dari sekolah, dari rumah, dari teman-teman gitu. Akhirnya mereka berekspresi dan mereka mengungkapkannya dengan cara yaitu tadi mungkin kalau sekarang suka nge-zoom gitu ya, yang tadinya anak kita kaku, terus kita lihat kok mereka udah mulai luas ya gitu, mereka juga udah mulai banyak kosakata yang baru gitu, yang akhirnya melatih public speakingnya mereka gitu. I see. Jadi amazed sendiri ya berarti ya. Tapi tidak membatasi kalau ya kadang-kadang kita harus tetap ada controlling ya sebagai orang tua gitu. Bagaimana maksudnya
Misalnya, oke dia chatting sama siapa, WA sama siapa, atau dia video call sama siapa ya, itu tetap harus kita kontrol gitu kan. Kalau kira-kira udah mengarah-mengarah, namanya anak-anak kan, ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan gitu, kita arahkan gitu, bahwa ini nggak boleh gitu-gitu sih lebih. So, Gitu. untuk diperhatiin. Oke, balik lagi ke dunia Danira. Sempat mengeluarkan single. Ada Oh, apa itu? Cerita dong. single ya. Oh, single itu sudah lama sebetulnya, udah di tahun 2015 single itu. Tapi alhamdulillah memang sempat juga menjadi salah satu hits di radio Malaysia gitu. Jadi akhirnya that's why kenapa aku bikin CD, bikin properti yang lain gitu, karena feedbacknya cukup positif dan udah ada juga di Spotify. Jadi kalian kalau mau denger udah bisa didengar di Spotify juga. Terus di Amazon.com, terus apa lagi ya portalnya. Pokoknya di Android dan iOS juga udah bisa didengerin kok gitu. Atau bisa kalau Jadi di di platform musik udah ada ya? iya di MP3 gitu juga udah bisa sih. MP3 single yang memang benar-benar bikin apa ya, hidupku cukup berubah sih. Oke, ya. Itu dia perjalanan dari seorang Mas Danira yang luar biasa. Mulai dari jadi usher, akhirnya jadi presenter, ya kan? Terus sempat nyanyi juga, dan sekarang jadi MC profesional. Ya, Pesannya alhamdulillah. buat yang pengen seperti itu, bisa jadi MC profesional, terus juga apa Danira? Trust the process yang pertama, tidak ada yang instan. Jangan pernah ngebanding-bandingin kita, ya kan? Do not compare yourself with others. Jadi diri sendiri, dalam artian diri sendiri ini bukan lu bodo amat nggak dengerin kata orang, nggak. Tapi di situ justru kita jadi diri sendiri dengan versi terbaik, ya kan? Bukan berarti tidak mendengarkan orang, tapi ambil positifnya, buang negatifnya. Udah gitu aja sih. Nanti dan harus percaya dengan proses gitu. Itu aja. Sip. Oh, dengerin ya teman-teman semua. Proses itu memang harus dilalui, bukan dihindari gitu ya. Betul, betul sekali. Nah, banyak kan yang kayak instan banget gitu loh. Ini sekarang apalagi instan aja enak. Oh, by the way, pengayaan setelah mencapai satu posisi apa? Pengayaan terhadap diri? Penghargaan. Enggak, ya mungkin tetap cari ilmunya atau apa gitu. Oke. Untuk bisa lebih maju lagi. Ya. Kalau prinsip aku tuh kiblatnya, ya cerita sedikit ya, kiblatku tuh aku tuh fansnya Ibu Susi Pujiastuti. Aku ya itu salah satu apa namanya? Role model. Betul ya. Bu Susi. Jadi sampai kapanpun nggak akan menghentikan kita untuk mencari ilmu. Itu walaupun di usia sematang beliau, tapi dia juga prosesnya pasti luar biasa ya. Dia juga nggak mungkin tiba-tiba jadi menteri, ya kan? Dan kita udah lihat sendiri proses dia, mulai dari tukang ikan, ya kan? Ya pokoknya pernah lah bersakit-sakit dahulu, dan akhirnya dia nggak minder dengan keterbatasan dia. Sampai di posisi sekarang dia menjadi seorang menteri dengan maaf ya keterbatasan dari apa namanya mungkin gelar ya, terus kemudian pendidikan, tapi ternyata dia bisa memanfaatkan semua momen pengalaman hidupnya menjadi ilmunya dia gitu. Mungkin dari secara literatur dia tidak mendapatkan itu lecture ya, tapi dalam pengalaman hidupnya dia itu yang membuat dia menjadi sarjana paling paling luar biasa lah begitu. Sebetulnya itu luar biasa banget karena dari keseharian kehidupan dia ya. Iya. Tahan banting, Bu. Betul. Danira, thank you banget udah ngobrol-ngobrol sore hari ini. Kayaknya lagi sibuk banget, masih ada di luar. Sorry banget iya, mengganggu waktunya. Lagi ada meeting juga sama beberapa teman-teman. Kan karena kebetulan kita untuk government relation consultant, jadi ya dari sisi itu membantu teman-teman juga.
Oke, thank you banget. Makasih loh Kak Ruli udah di Salam buat juga loh dari ngoceh-ngoceh. kepolisian lalu lintas Republik Indonesia. Salam lagi, sukses selalu buat bapak-bapak yang ada di situ. Terima kasih sekali lagi buat Danira. Terima kasih juga buat Pak Kris yang sudah hadir sore hari ini nemenin kita semua di Ngopi Sore bareng saya Ruli Said. Dan tentunya juga Nyimas Danira. Ketemu lagi, sukses terus buat Danira. Thank you. Assalamualaikum. Thank you Kak Ruli. Salam.